Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eren Arvin. Saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 untuk gelombang 2 tahun 2022 untuk jurusan mata pelajaran Bahasa Inggris. Berikut saya akan paparkan bagaimana hasil dari penyusunan best practice saya dalam LK 3.1, di mana penyusunan best practice ini dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait tentang pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Baik, saya mulai saja presentasi saya kali ini, di mana lokasi untuk praktek pembelajaran kemarin baik PPL 1 maupun PPL 2 berada di Kabupaten Monas, Sulawesi Tenggara, di lingkup sekolah SMP Islam Terpadu Minabakti. Adapun tujuan yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama, satu, setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning dengan metode games, pengelompokan kata dalam materi pembelajaran deskriptif teks tentang orang, peserta didik dapat menambah pembenaran kata serta meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggrisnya dengan baik. Kedua, setelah melaksanakan pembelajaran model project based learning dengan metode drama dalam materi pembelajaran present continuous tense, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan speaking dan penerapan pronunciation dengan tepat. Untuk penulisnya saya sendiri, Rian Arvin SPDI. Kemudian tanggal pelaksananya itu hari Sabtu 10 Desember 2022 dan hari Sabtu 14 Januari 2023, baik untuk PPL 1 dan PPL 2. Untuk situasi, latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak memiliki kamus bahasa Inggris untuk memudahkan mereka mengartikan kata sulit yang belum mereka pahami. Kemudian kedua, siswa tidak mampu memberikan arti kosakata dalam bahasa Inggris yang sudah dipelajari. Kemudian tiga, model dan strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Keempat, siswa masih belum memahami perbedaan penulisan dan pengucapan bahasa Inggris. Kelima, siswa mengucapkan kata atau kalimat bahasa Inggris sesuai dengan tulisannya yang seharusnya berbeda dalam pengucapannya. Kemudian keenam, siswa belum mau mencoba belajar mandiri dan mempraktekkan pengucapannya kepada guru karena takut salah. Kemudian praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena sebagian besar guru memiliki kendala yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, tentang kurangnya vocabulary pada siswa serta pronunciation pada siswa yang belum tepat. Kemudian kedua, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ketiga, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Keempat, praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti yang saya alami. Adapun peran dan tanggung jawab saya sebagai guru dalam praktek pembelajaran ini adalah melakukan proses kegiatan belajar di kelas dengan efektif dan efisien dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat, inovatif, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta menggunakan metode, media, teknologi, juga pemanfaatan lingkungan sekolah yang bisa menantang siswa untuk belajar lebih aktif, nyaman, dan menyenangkan, sehingga ketika penerapan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rancang dan sesuai dengan kebutuhan siswa, akan memberikan dampak, manfaat, dan hasil yang baik dan tujuan pembelajaran yang diinginkan bisa tercapai. Adapun tantangan yang saya dapatkan ketika proses PPL yang pertama itu adalah siswa yang belum terbiasa dalam penerapan model pembelajaran PBL. Kedua, mempersiapkan alat peraga siswa kurang lebih 30 kosakata yang akan dibagikan ketika kelompok siswa. Tiga, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Keempat, pembuatan lembar kerja siswa yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Yang kelima, penerapan porsi, tipek, host dalam proses pembelajaran. Untuk tantangan di PPL kedua dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, tantangan saya yang dapatkan yang pertama itu adalah siswa yang belum terbiasa dalam penerapan model
pembelajaran PJBL. Kedua, pengelolaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mengikuti sintaks atau tahapan PJBL. Ketiga, penerapan drama siswa dalam kelas tanpa menggunakan alat peraga atau bahan atau aksesoris pelengkap drama. Kemudian keempat, penggunaan teknologi internet yang dengan handphone siswa, maka sekolah menyiapkan wifi atau hotspot agar bisa diakses oleh siswa. Adapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama, kepala sekolah sangat mendukung dan memotivasi saya dalam kegiatan pelaksanaan PPL yang saya lakukan, baik PPL 1 maupun PPL 2. Kedua, rekan guru memberikan bantuan baik tenaga, saran yang membangun serta support dalam pelaksanaan PPL ini. Ketiga, siswa sangat berperan penting dalam pelaksanaan PPL 1 dan 2 ini karena mulai dari persiapan sebelum pelaksanaan PPL maupun pada saat proses kegiatan pembelajaran, mereka sangat antusias dan ingin mengetahui model pembelajaran baru yang akan saya terapkan. Kemudian keempat, keluarga dan teman juga sangat memberikan peran yang penting dalam pelaksanaan PPL ini karena dukungan berupa peminjaman barang atau alat yang saya butuhkan, serta kamera handphone, LCD, penyangga handphone, kabel, speaker, laptop, dan lain-lain. Dalam kegiatan aksi, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama adalah mengkaji literatur dari teori para tokoh pendidikan serta melakukan wawancara kepada dosen dan guru senior. Kemudian kedua, merumuskan solusi dari permasalahan yang ditemukan dan menerapkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua siswa, teman dan keluarga yang terlibat. Adapun strategi yang digunakan sebagai berikut. Satu, memilih metode dan model pembelajaran yang variatif dan inovatif, yaitu model PBL dengan metode games, pengelompokan kata, dan model PJBL dengan metode drama. Kemudian kedua, mempersiapkan materi, bahan dan alat, juga media yang sesuai dengan rancangan RPP dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa seperti LKPD, PPT, dan video pembelajaran. Kemudian ketiga, mempersiapkan rubrik penilaian, mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, maupun nilai keterampilan, serta nilai proyek untuk mengevaluasi hasil belajar dan mengetahui tingkat keberhasilan siswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran PPL 1. Next, kemudian di sini ada juga dokumentasi pelaksanaan proses pembelajaran PPL 2. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang dan mendesain proses pembelajaran di kelas. Hal lain pula yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah buku siswa K13, kelas 8, jaringan internet, LCD, speaker, kabel, laptop, printer, handphone siswa, kertas akses, lem gunting, dan isolasi kening. Refleksi hasil dan dampak bagaimana dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Kemudian kedua, penggunaan model pembelajaran PBL maupun PJBL sangat efektif di mana kegiatan pembelajarannya berpusat pada siswa dan meningkatkan keaktifan siswa. Ketiga, penerapan porsi, tipek, literasi, dan numerasi dan penggunaan media yang tepat sangat membantu pada pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Keempat, hasil evaluasi pembelajaran siswa mencapai nilai di atas KKM. Apakah hasilnya sangat efektif? Ya, hasilnya sangat efektif karena siswa sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung mulai dari pendahuluan maupun sampai di kegiatan akhir. Kedua, motivasi belajar siswa meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang saya lakukan? Yang pertama, respon peserta didik sangat senang dan mereka semangat dalam belajar. Kemudian kedua, respon dari rekan guru juga sangat positif. Mereka ingin belajar pula model pembelajaran baru yang saya terapkan, baik model PBL maupun PJBL. Ketiga, respon dari kepala sekolah juga sangat baik. Beliau sangat mendukung penerapan model pembelajaran yang saya lakukan untuk diterapkan ke semua kelas, dan mengharapkan guru mata pelajaran lainnya bisa menerapkannya pula selain mata pelajaran bahasa Inggris. Adapun hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang saya lakukan adalah
Satu, kemampuan guru. Guru yang dimaksud ini adalah saya sendiri dalam mendesain pembelajaran. Kedua, kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran. Tiga, kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran. Empat, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu. Kelima, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Sudah sepatutnya kita sebagai guru dan seyogyanya lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media untuk membuat proses pembelajaran serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Demikian presentasi saya tentang hasil penyusunan best practice saya di LK 3.1. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman guru yang lain. Terima kasih dari saya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.